Ilmu Serigala Putih dan Misteri Kitab Naga Crescendo. Channel Sanggamara 99. Senja mulai merayap. Cahaya jingga menembus sela pepohonan hutan kecil. Di atas sebuah batu pipih yang besar, Galuh Wangi duduk bersila. Wajahnya tegang, namun matanya penuh tekad. Di hadapannya berdiri gurunya, Nini Gemani. Sosok tua dengan sorot mata menyeramkan. "Cah, ayu, aku akan turunkan satu ilmu lagi," ucap Nini Gemani dengan suara berat. Ilmu Serigala Putih dahsyat, tapi setiap yang menguasainya umurnya akan berkurang 10 tahun. Galuh Wangi menatap lurus tanpa gentar. "Aku tak peduli, asalkan aku bisa membalas laki-laki itu. Asalkan aku bisa menghancurkan Arya Salaka." Nini Gemani terkekeh. "Baik, kau harus semedi 3 malam penuh di atas batu ini. Jangan bergerak sedikit pun. Jangan berhenti merapal mantera yang kuberikan. Jika kau goyah, kau akan binasa." Lingkaran mistis digoreskan di tanah. Nini Gemani menghilang. Sejak saat itu, semedi Galuh Wangi dimulai. Langit gelap, angin mendadak menderu dari segala arah. Daun-daun beterbangan, pohon-pohon bergoyang keras. Tubuh Galuh hampir terhempas. Rambutnya berkibar liar, namun ia tetap bersila. "Tidak, aku tidak boleh kalah," batinnya. Mantra terus mengalir dari bibirnya, dan perlahan angin yang menggila itu sirna. Galuh tersenyum pahit. Malam pertama ia lewati. Malam berikutnya, ribuan semut hitam entah dari mana muncul. Mereka merayapi tubuh Galuh, menggigit kulitnya hingga perih. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. Wajahnya memerah. "Aku harus bertahan. Dendamku jauh lebih besar dari gigitan ini," seru hatinya. Mantra ia ulangi. Napasnya diatur. Perlahan, semut-semut itu lenyap bagai ditelan bumi. Malam terakhir tiba. Kabut turun. Hawa dingin menusuk tulang. Puluhan ular melata mendekat, melilit tubuhnya. Dari kejauhan, dedemit menyerupai manusia berwajah rusak mendekat, melolong, menertawakan dirinya. Namun Galuh tidak bergeming. Mantranya semakin keras. Matanya terpejam rapat. Ketika dini hari, seekor serigala putih sebesar kerbau muncul. Bulunya berkilau dalam cahaya bulan. Binatang itu mendekat, lidahnya menjilat tubuh Galuh. Nafasnya panas, membuat Galuh hampir kehilangan konsentrasi. Namun, begitu ayam hutan berkokok, sosok serigala itu lenyap bagai asap. Galuh terengah, namun berhasil melewati ujian. Pagi datang. Nini Gemani kembali muncul, menatap muridnya dengan bangga. "Kau berhasil, Cah Ayu. Sekarang minum ini." Ia mengangsurkan batok kelapa berisi cairan merah pekat. Lalu 2 pisang emas. Galuh menenggak. Meski mual, seketika tubuhnya panas membara. Ia menjerit, menggeliat di atas batu. "Sepaci, kapauken, mantera," bentak Nini Gemani. Galuh menguatkan diri. Mantra ia ucapkan, meski tubuhnya seolah terbakar. Asap putih mengepul dari ubun-ubun. Tubuhnya berubah mata hijau berkilat, gigi bertaring, kuku memanjang. Rambutnya berganti bulu putih lebat. Dalam sekejap, Galuh menjelma siluman serigala putih setinggi 2 meter. Ia meraung. Suaranya menggema ke seluruh hutan. Nini Gemani tertawa puas. Mulai hari ini,
Kau pemilik ilmu serigala putih. Gunakan untuk membalas dendammu. Sementara itu, di masa kini, Yuri tiba di rumah Joglo milik paranormal Wijoyo. Ia disambut dengan aroma dupa dan sesaji. Ini yang kau cari, ucap Wijoyo, membuka peti aluminium berisi naskah lusuh. Kitab Naga Crescendo, jelasnya. Pemilik aslinya adalah naga sakti penjaga waktu. Yuri menatap antusias. Aku ingin menguasai ilmunya. Dengan ini, aku bisa kembali ke masa lalu, mendapatkan harta, lalu menjualnya di masa kini. Wijoyo menggeleng. Tidak semua orang bisa. Kau harus mendapat izin naga pemiliknya. Malam itu bulan purnama. Yuri bersiap. Sesaji diletakkan. Asap kemenyan mengepul. Ia menggigit tangannya sendiri, meneteskan darah ke keris naga. Mantera dirapal. Asap tebal berkumpul. Dari balik asap, muncul kepala naga bermahkota intan. Sorot matanya tajam. Suaranya bergemuruh. Kenapa kau memanggilku? Aku ingin menguasai ilmu kitab ini. Aku ingin pergi ke masa lalu, jawab Yuri terbata. Sang naga mendesis. Ilmu itu tak cukup untukmu. Tapi, kalau kau berani, masuklah ke pintu ini. Asap membentuk gerbang hitam. Wijoyo memberi isyarat agar Yuri masuk. Tubuh Yuri tersedot, hilang, ditelan kegelapan. Yuri terjatuh di parit penuh lumpur. Penduduk desa menatapnya bingung. Perempuan aneh. Bajunya juga aneh, teriak mereka. Yuri ketakutan. Menangis. Ia lalu dibawa ke rumah Ki Demang, Sangkal Putung, di mana Kiai Gringsing, Agung Sedayu, dan Suandaru tengah berkumpul. Ditanya asal-usulnya, Yuri menjawab lirih. Aku dari Jakarta. Semua terperanjat. Kiai Gringsing menatap dalam. Kalau benar begitu, berarti Arya Salaka memang benar. Orang dari masa depan. Yuri terkejut mendengar nama itu. Dia ada di sini? Arya? Ada di sini? Kiai Gringsing mengangguk tipis. Kita harus menemui Warang Wajah untuk mencari kebenarannya. Dan aku juga ingin tahu di mana muridku, Galuhwangi. Rombongan pun bersiap. Agung Sedayu dan Kiai Gringsing menunggang kuda cepat. Sementara Suandaru diminta mengawal Yuri malam itu. 3 kisah bergerak bersamaan. Galuhwangi kini menguasai ilmu serigala putih. Dendamnya pada Arya membara. Yuri terlempar ke masa lalu, membawa rahasia kitab naga Crescendo. Kiai Gringsing menuju Telaga Warang Wajah untuk menyingkap kebenaran. Bayangan perang, ilmu hitam, dan takdir semakin dekat. Mengurung Arya Salaka, ilmu serigala putih, dan misteri kitab naga Crescendo. Jangan lupa tekan like, tinggalkan pendapatmu di komentar, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bagikan video ini ke temanmu, biar kisah Arya Salaka makin banyak yang mengikuti.